Bismillah, kalau kamu mau cari inovasi, sepertinya bukan HP ini yang lagi dicari. Silakan cari review Galaxy Z Fold 8 dengan form faktor barunya yang saya sudah pegang-pegang di Blibli Store dan asli bikin ngiler. Iya, Galaxy A27 menawarkan sesuatu yang sama sekali tidak baru. Benar-benar hadir buat mereka yang cari HP 4 jutaan, nggak mau neko-neko, taunya kalau Android ya Samsung. Soalnya kalau cari Nokia udah nggak ada. Nah, jika dibandingkan pendahulunya, Galaxy A27 sudah lebih modern dengan meninggalkan notch dan pakai punch hole alias Infinity O Display. Dapur pacunya pun berganti dari Exynos 1380 ke Snapdragon 6 Gen 3. Namun entah kenapa kamera ultrawide-nya malah turun dari 8 ke 5 megapiksel. Spek lengkapnya saya tampilkan di layar untuk dibaca saja ya. Nah, kalau soal inovasi, sekali lagi bukan seri ini ya tempatnya. Samsung sudah nyaman dengan desain smartphone mereka, di mana seri A dan seri S acap kali nampak mirip, tapi harus saya akui feels-nya di tangan memang bikin nyaman. Tambah tipis dan lebih ringan dari smartphone lain di kelasnya. Tampilan khas Samsung mungkin jadi impian buat mereka yang belum memilikinya, dan jadi membosankan buat yang tiap tahun mencoba setidaknya 4-5 smartphone baru Samsung. Kalau soal kece sih relatif ya, tapi penampakan minimalis seperti ini membuatnya jauh dari kesan murahan. Saya sudah buatkan video pendek tentang 3 hal yang ternyata tidak bisa saya temukan di Galaxy A27 ini. Yang pertama, meski layarnya Super AMOLED, Galaxy seri A2 masih tak dibekali oleh sound display maupun pemindai sidik jari dalam layar. Ya, fingerprint scannernya masih di samping di tombol power, lalu rupanya tak ada eSIM juga ya di smartphone ini. Sementara SIM tray-nya bertipe dual hybrid, masih bisa ditambah micro SD namun bergiliran dengan SIM card kedua. Untuk multimedia, sebetulnya saya enjoy ya memakai ponsel ini, tapi memang speakernya mono membuatnya paling banter saya pakai streaming YouTube saja. Tapi jangan salah, outputnya nyaring dan juga baik, dalam artian sama sekali tidak cempreng maupun sember di volume yang kencang. Gaming sesekali saja boleh lah ya, apalagi HP Samsung rata-rata kan baterainya masih di 5000 mAh, khawatir lebih cepat habis memang kan? Meski nyatanya dalam pemakaian normal saya, ini masih bisa banget bertahan seharian tanpa bikin notif jadi telat. Optimasi dari sisi software ala Samsung pantas banget ya diberi pujian. Iya, experience memakainya overall sih lancar, nyaman, dan namanya pakai custom UI yang sudah mature, ya begini nih rasanya. One UI bagaimanapun masih jadi leader dalam hal user experience, fitur security, serta durasi jaminan update. Paling saya berharap Samsung mau mempertimbangkan interconnectivity ke ekosistem Apple, setidaknya ke macOS lah, biar saya bisa satset makainya sama MacBook saya, seperti apa yang sudah brand-brand Cina lakukan. Nah, untuk kamera secara umum tidak ada masalah berarti, hasilnya terang dan detail di kamera utama. Untuk berfoto sih beneran tinggal snap and shoot ya, dengan karakter gambar yang bright dan juga vibrant. Catatan pastinya ada di kamera ultrawide yang hanya 5 megapiksel tadi, di mana detail terasa menurun drastis ya soalnya. Sementara di low light saya menilai penurunan kualitas terjadi di semua lensa, termasuk perekaman video di mana efek jeli dan jitar dari langkah lebih nyata saat perekaman indoor. Namun cukup jarang muncul saat dilakukan di luar ruangan dengan cahaya melimpah. Ingat rada santai ya, pas kamu tilting atau panning, jangan terlalu cepat gitu ya, agar saat melihat hasilnya kita tidak jadi pusing. Yes, ace-nya kurang halus dan frame rate terasa drop saat melakukan perekaman sembari bergerak, apalagi panning kayak gini. Tidak terlalu smooth tapi bisa langsung ya. Ingat lensa ultrawide-nya cuma ditemani sensor 5 megapiksel. Audionya silahkan disimak. Tapi warnanya bagus sih ini, karena memang lagi golden hour juga. Sambil jalan dan tetap simak audionya ya. Segini stabil nggak? Bisa kepake nggak kalau misalkan dipakai nge-vlog ala-ala? Komen ya. Full HD 30 fps lagi. Ultrawide. Patah ya, putus ya, nggak langsung smooth pindah lensanya.
Ini kamera depannya maksimal Full HD 30 fps. Saya ngadep ke cahaya matahari yang udah mau tenggelam. Jadi ini golden hour yang bagus banget pencahayaannya. Tuh, dari kiri bagus ya. Jadi ada shadow di kanan dan highlight di kiri. Kalau ini video dengan resolusi 4K 30 fps. Saya panning tapi sambil nggak jalan ya, sambil diam berdiri. Ada backlight, udah golden hour dan banyak suara anak kecil di sana. Apakah terekam? Gimana warnanya, hidup atau tidak? Audionya silakan disimak juga ya. Oke. Oh iya, jangan lupa ya, ternyata Snapdragon 6 Gen 3 kalau dipakai main PUBG Mobile bisa sampai HDR Extreme. Nah, urusan pricing sudah dibahas di unboxing dan juga short yang saya buat. Samsung naikin harga tapi kasih diskon launching plus bonus TWS earphone yang lumayan banget harganya. Iya, karena diskon dan bonus ini hitungannya lebih fleksibel ya. Jadi bisa dihadirkan saat perlu mengenjot penjualan dan dihilangkan saat misalkan budgetnya sudah habis. Iya, semua brand nampaknya harus punya spare margin yang lumayan besar di tengah ketidakpastian ekonomi di Indonesia seperti saat ini. Tapi biasanya nanti bisa didapat lebih murah kok di marketplace. Cek saja deh harga A37 dan A57, harganya yang sekarang di online jauh banget loh dari harga resminya. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih murah loh dari brand-brand Cina yang harganya makin membumbung, di mana mid-range dari brand sebelah ada yang 9 jutaan bahkan 12 jutaan. Kamu nggak salah dengar, itu harga seri mid-range. Nah, kalau bagi saya, melihat dari harga dan fitur, Galaxy A37 adalah batas minimal untuk bisa dipakai jadi smartphone andalan. Cuma sekali lagi, sesuaikan budget ya. Kalau memang mentok di Galaxy A27 untuk tahun ini, ya rasanya nggak ada masalah yang krusial juga kok. Selama apa-apa yang absen di handphone ini nggak jadi syarat utama buat calon HP yang kamu miliki. Buat mereka yang cari HP baru atau mungkin Android pelengkap iPhone mereka, terus nggak mau neko-neko, plus ketersediaan aksesorisnya terjamin, Samsung masih jadi pilihan terdepan deh rasanya. Nah, kukituna kukiuna sakieu heula videonanya. Mangga silakan disimak sampel kamera lengkapnya dan ulah hilap cek produk YouTube Shopping yang muncul dan juga lihat deskripsi video untuk link lengkap pembeliannya. Hatur nuhun, videonya sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.